Suku Mapur menjadi bagian dari suku di Pulau Bangka yang sudah ada sejak lama. Bahkan pada zaman Belanda orang Mapur lebih dikenal dengan sebutan orang Lom karena dianggap belum memeluk agama, tapi orang Lom memiliki keunikan kepercayaan terhadap Tuhan YME. Dari kutipan tulisan Ali Usman, Pamong Budaya, Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebutkan, Mapur merupakan nama sungai yang menjadi dasar perbatasan antara distrik Belinyu dan distrik Sungai Liat. Yang sekarang yang terjadi adalah penyempitan lahan ini karena faktor sawit. Dari 2014 yang terjadi di Air Apik aja, itu ada 14.000 hektar yang menjadi IUP PT GPL. Nah, terlepas kontroversi waktu itu, kita harus terima fakta bahwa hari ini wilayah Air Apik yang dimiliki secara agak merdeka ini, itu hanya meliputi pemukiman ini, pemukiman Air Apik, kemudian hutan produksi yang notabene mereka berkebun di situ. Dan itu secara legalitas juga belum ada. Dari peta Inggris tahun 1812 hingga 1816 sudah mengidentifikasi keberadaan kampung Mapur di tepi Sungai Mapur dengan tulisan Mapoor dan terdapat tambang timah atau Mines of Mapoor. Berturut-turut muncul dalam peta Belanda pada tahun 1850 menuliskan Mapoor hingga peta tahun 1925 ditulis Pangkal Mapoer. Dan tahun 1932 dituliskan Mapur Air Abik merupakan tempat pemukiman atau disebut gebong orang Mapur yang berada di salah satu hulu Sungai Mapur, di kaki Bukit Sumedang dan jalan lama yang menghubungkan Pangkal Mapur Belinyu. Baik pemirsa Bang Kapos, sekarang saya sedang berada di kawasan Benak di daerah Pejem, Dusun Pejem. Di Dusun Pejem ini di rumah Wak Aso. Jadi kita mau lihat nih benar-benar di dalam hutan. Tadi kita menempuh perjalanan lumayan jauh, hampir 30 menit dan melewati kebun sawit. Debu kering lumayan jauh deh. Kita lihat dulu nih, Wak Aso ada di mana nih? Wak Aso! Berarti sudah lama di sini? Udah lama dari kecil sampai besar. Ani mulai dari Ayabik. Mulai dari Abik. Dari umur 20 tahun udah baik. Dari Ayabik 20 tahun. Lalu itu pindah ke Pindah sini. Pindah ke Benak. Oh, pindah di bawah nih rumah. Rumah Berapa kali pindah? Oh. 3 kali pindah. 3 kali pindah. Inilah rumah yang didiamin sekarang nih. Yang 2 tuh udah dibuang. Buang kali. Kami dulu kan hidup nih berpindah-pindah. Berpindah-pindah salah gitu. satu. Ya. Itulah. Kita hidup nen. Jadi Mana hidup? masyarakat Mapur kalau zaman dulu itu berpindah-pindah karena luas lautannya masih luas dan hidupan di mana dingin. Mendingin dan berpenjari Oh, kan. di sini nanam padi, kalau lah dingin. Nah, sini terasa nyala luas kita nanam padi di rawa-rawa kan, pindah lagi yang rawa-rawa lain. Jadi itulah hidup berpindah-pindah. Berpindah-pindah. Dari satu hutan ke hutan yang lain. Selama di seputaran wilayah Benak nih, beliau ini, nenek ini sudah 3 kali pindah. Padahal dekat lokasi itu, tapi pindah-pindah. Oh, masih di sekitar sini juga? Sekitar sini. Ini ya. Kelas ini kita labosan, lihat tanah nih berkebun labosan lalu pindah kita cari yang tanah subur lagi, tinggal lagi rumah. Iya. Pada tahun 1973 hingga 1975, pemerintah mengadakan proyek perkampungan masyarakat terasing membangun perumahan khusus orang Mapur yang masih menerapkan pola berpindah-pindah mengikuti tradisi Beume. Rumah semi permanen dibangun di Air Abik. Kemudian disusul dibangun di Dusun Pejem pada awal 1980-an. Dengan kegiatan ini pemerintah berharap orang Mapur tinggal di kampung, memudahkan akses pelayanan kependudukan, pendidikan dan kesehatan dan meninggalkan pemukiman lama yang sulit dijangkau. Tujuan utama pemerintah adalah pemberantasan buta huruf dan mengatasi kemiskinan. Hanya sebagian yang bersedia pindah di kampung itu pun sementara artinya tidak menetap selamanya. Sehari-hari tetap tinggal di gebong di dalam hutan dan mengurus perkebunannya. Pada hari tertentu kembali ke kampung Air Abik dan Pejem untuk mengikuti kegiatan di kampung. Sampai tahun 2014, masih ada 15 gebong di dalam hutan yang berada di bawah Dusun Air Abik, yakni Air Duku, Gunung Kebintan, Barok, Gunung Sangeng, Kelekak Kundur, Air Tongkong,
Aku, Lirik, Gunung Damer, Air Mengkuang, Kedunci, Air Belingkar, Air Draman, Tanjung Plaser, dan Air Tetlen. 14.000 hektar kemudian di sawit itu membinasakan sekitar 13 kampung, kalau orang sini nyebutnya gebong. Yang tersisa itu hanya satu, Benak ya. Nah, yang lainnya lenyap karena sawit. Nah, fakta-fakta inilah yang kemudian kita mendorong. Kalau kita tidak melakukan sesuatu upaya untuk melindungi mereka, ini akan punah. Mereka kehilangan jati diri. Karena untuk apa saya melestarikan kebudayaan, melestarikan orang kepercayaan mereka, meneruskan kepercayaan mempertahankan kepercayaan mereka kalau tidak diakui oleh negara. Artinya itu membuat mereka down setelah kalah di PT UN katakanlah, kemudian kepercayaan mereka tidak diakui sebagai kepercayaan oleh negara, nikah adat pun tidak diakui oleh negara, otomatis mereka tidak punya kepercayaan diri. Artinya ketahanan budaya itu tidak terjadi di Airrapik. Nah, bagaimana ketahanan budaya itu bisa terwujud di Airrapik dengan kondisi seperti ini? Apa yang kita lakukan? Pertama yaitu tadi kita bikin lembaga adat Mapur itu sebagai wadahnya. Terus kemudian kita bikin kampung adat Gebong Memarung sebagai wahananya, wahana berekspresi berbudaya. Nah, menumbuhkan marwahnya mereka dulu, menumbuhkan semangat mereka untuk melestarikan budaya. Nah, itu yang kita lakukan sekarang. Nah, harapannya nanti dengan terwujudnya hutan adat yang ada di daerah ini yang tersisa menjadi hak mereka, itu akan menumbuhkan kepercayaan mereka bahwa Nuju Jerami itu akan tetap lestari. Seiring perubahan waktu dan semakin luasnya area perkebunan kelapa sawit perusahaan, saat ini hanya tersisa satu gebong yang berada benak di dalam kawasan hutan produksi di sekitar Dusun Pejam, Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Satu gebong di benak ini terdapat 7 rumah tradisional suku Mapur atau dikenal sebutan Memarong. Dari 7 Memarong ini masih dihuni orang Lom yang sebagian besar sudah lanjut usia.